Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang kembali di SDN Permata Biru, di sekolah kita tercinta tentunya. Baik, mungkin ini adalah perkenalan pertama Ibu untuk kelas 5A. Sebelumnya mohon izin kepada ayah, bunda, dan anak-anak. Mungkin di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Ibu Ades. Mungkin di sini ada sebagian yang sudah tahu dengan Ibu, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum tahu. Nah, untuk 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama. Jadi Ibu Ades akan menjadi wali kelas anak-anak kelas 5A selama 1 tahun ke depan. Nah, sebelumnya Ibu memohon maaf juga nih, Ibu hanya bisa memperkenalkan diri hanya secara virtual karena dengan keadaan kita yang masih seperti ini, jadi menghambat komunikasi kita secara langsung. Nah, walaupun begitu, kita harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di ajaran tahun 2021 ini. Jadi harus tetap semangat ya. Nah, baik ayah, bunda, dan anak-anakku, mungkin ada beberapa hal mengenai teknis pembelajaran yang harus Bu Ade sampaikan di sini. Untuk itu mungkin nanti bisa disimak. Nah, untuk salah satunya untuk teknis pembelajaran kelas 5A itu kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti media untuk pengumpulan tugasnya itu menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian juga selain itu nanti anak-anak harus memiliki 1 buah buku tulis yang akan kita namakan itu sebagai buku PJJ. Nah, atau buku pembelajaran jarak jauh. Nantinya buku itu akan dikumpulkan di sekolah. Mau itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, yang pasti untuk menulis tugas-tugasnya itu anak-anak tulis di buku PJJ itu. Nah, kemudian selain 2 itu tadi, kita juga akan melaksanakan pembelajarannya insya Allah nanti jika tidak ada hambatan, kita akan melaksanakan dengan Google Meet juga, supaya nanti Bu Ades tahu nih anak-anak itu yang mana, anak-anak kelas 5A itu yang mana gitu ya, walaupun kita pembelajarannya itu dari rumah masing-masing. Nah, itu untuk teknisnya. Jadi ayah dan bunda, saya di sini mohon bantuannya untuk dalam pelaksanaan teknis pembelajaran ini ikut membantu pelaksanaannya gitu. Jadi ayo dukung anak-anaknya gitu. Jangan sampai ayah bundanya hanya bisa mengeluh di rumah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi di sini harus ada saling membantu antara guru dengan orang tua. Nah, mungkin untuk teknisnya itu yang saya akan terapkan di kelas itu seperti itu. Untuk teknisnya, dan mau tidak mau orang tua dan siswa harus mengikuti apa yang gurunya akan terapkan mengenai teknisnya ini. Jadi mau tidak mau orang tua harus tetap mengikuti teknis apa yang gurunya pakai di kelas untuk selama pembelajaran daring ini gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada pun hambatan misalnya atau permasalahan, nanti kita konsultasikan bersama sehingga nantinya anak-anak tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan baik walaupun dengan cara daring. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tugas pertama anak-anak di sini yaitu anak-anak harus memiliki email sendiri. Nanti akan Bu Ades bantu cara pembuatannya seperti apa, dan orang tua juga pastinya akan bisa membantu di rumah. Jadi anak-anak harus memiliki email pribadi. Nah, supaya nanti Google Classroom-nya itu bisa berjalan gitu ya. Nah, kemudian lagi untuk untuk teknis pembelajaran harian, pengumpulan tugas harian. Nah, adapun nanti untuk ulangan, misalnya untuk ulangan harian per tema dan Google dan PTS ataupun PAS itu kita menggunakan Google Form. Mungkin kalau untuk Google Form itu sudah tidak asing lagi ya, karena kita
sudah sering memakai itu. Jadi otomatis anak-anak di sini sudah paham. Jadi tidak usah lagi Bu Ades jelaskan mengenai Google Form. Nah, Ayah Bunda di sini untuk pembelajaran itu tugas harian itu dikumpulkan setiap hari. Tolong digarisbawahi, ini dikumpulkan setiap hari. Jadi tidak ada yang menunda-nunda tugasnya itu. Kalau misalnya bisa dikumpulkan pada hari itu, mohon dikumpulkan gitu. Sehingga nanti nilainya pun tidak akan menghambat gitu. Jangan sampai nanti nilainya itu tidak ada. Guru harus mengejar-ngejar anak supaya bisa mendapatkan nilai di akhir mau pembagian rapot. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap harus mengumpulkan tugas itu setiap hari, ya, seperti itu. Nah, kemudian lagi dalam pengumpulan tugas itu waktunya silahkan tidak ada batas pengumpulan, karena di sini mungkin saya juga paham ada yang ibunya kerja, yang ayahnya kerja, yang anaknya untuk fasilitas handphonenya itu menggunakan punya ayahnya, misalnya seperti itu. Silahkan, tidak apa-apa si tugasnya itu dikirimkan misalnya pada malam hari setelah ayah atau ibunya pulang kerja, itu silahkan. Yang penting anak-anak selalu mengirimkan tugas harian, karena kita pasti bobot tugas harian itu lebih besar dibandingkan dengan bobot tugas lainnya. Karena kita selama daring ini pasti tugas yang diperoleh itu hanya dari tugas-tugas harian. Jadi mohon di sini bantuannya untuk orang tua tetap mengecek tugas-tugas harian anak. Nah, seperti itu ya Ayah Bunda. Dan untuk anak-anakku, di sini pesan Ibu, tolong walaupun kita belajar di rumah masing-masing, tapi Ibu mohon untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, melaksanakan pembiasaan dengan baik. Seperti yang kita biasa lakukan di sekolah, mohon itu dilaksanakan, tetap dilaksanakan di rumah. Ya, walaupun Ibu tidak bisa melihat langsung, tapi mohon di sini anak-anak harus tetap melaksanakan pembiasaan-pembiasaan. Seperti misalnya sebelum masuk itu kita melaksanakan berdoa dulu, kemudian juga membaca Asmaul Husna dulu. Nah, itu laksanakan di rumah. Itu laksanakan setiap hari sebagaimana kita melakukan pembelajaran di sekolah gitu ya, supaya nanti anak-anak sudah tetap masih terbiasa ketika nanti keadaannya sudah memungkinkan kita untuk masuk kembali ke sekolah. Nah, itu kemudian lagi pesan Ibu, tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai pandemi ini menghambat semangat kita untuk tetap belajar. Ingat, ini adalah kelas 5. Sudah tidak ada waktu lagi untuk anak-anak bermain-main. Ini sudah kelas 5, tahun depan kelas 6, di mana kalian akan menentukan kelulusan diri sendiri. Jadi Ibu tekankan di sini, belajar, dan belajar. Jangan sampai ada kata malas pada diri kalian. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita secara virtual. Untuk kedepannya nanti akan Ibu informasikan lagi untuk jadwal dan segala halnya. Nah, tapi untuk teknis mungkin sekian dulu. Jika ada ayah bunda yang tidak paham atau anak-anak yang tidak mengerti, boleh langsung tanyakan saja kepada Bu Ades ya. Kepada saya silahkan ditanyakan apa kesulitannya, apa hambatannya, kemudian apa juga yang tidak dimengertinya, silahkan ditanyakan ya, supaya tidak menghambat dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ini sekarang ini gitu ya. Ya, mungkin ayah bunda dan anak-anak sekian dulu yang dapat Bu Ades sampaikan. Kita jumpa lagi mungkin di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.